pertama pada korban ya, atau P3K atau kota P3K. Yang selanjutnya, bagaimana sih kita melakukan penyuluhan K3 secara rutin atau melakukan promosi kesehatan kerja di lingkup industri ya. Yang selanjutnya terkait dengan audit K3 dan inspeksi di tempat kerja ya, atau khususnya di lingkup industri. Dan begitupun eh, perawat kesehatan kerja perlu terlibat dalam melakukan kolaborasi dengan tim, apakah tim K3, HSC, dan sebagainya yang ada di dunia industri ya. Jadi kita harus berkolaborasi, bukan cuma uh, berdiri sendiri, tapi kita harus banyak kolaborasi. Untuk selanjutnya, atau slide selanjutnya ya, bahwa terkait dengan tren global ya, OHN, izin untuk slide selanjutnya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa terkait dengan tren global HN ini atau perawat kesehatan kerja, di sini ada digitalisasi layanan kesehatan kerja ya, ada telehealth dan mobile health, dan ada pendekatan berbasis EBP atau evidence best practice dan fokus pada kesehatan mental pekerja. Jadi secara global bahwa eh, perawat kesehatan kerja ini sudah mengalami peningkatan ya dibandingkan di Indonesia. Kita masih sebenarnya mengalami tahap perkembangan atau tahap pertumbuhan ya untuk meningkatkan atau perbaikan terkait dengan perawat kesehatan kerja. Kalau khususnya di Indonesia, yang pertama peningkatan kebutuhan tenaga HRN di industri. Jadi masih ada peningkatan kebutuhan perawat kesehatan kerja di dunia industri. Yang selanjutnya terkait dengan integrasi perawat kesehatan kerja dalam program promosi kesehatan kerja. Yang selanjutnya terkait dengan digitalisasi dan telehealth di layanan perawat kesehatan kerja. Jadi perlu peningkatan ya secara digital, telehealth terkait dengan layanan occupational nursing. Yang selanjutnya pendidikan dan sertifikasi HOA di industri. Jadi lulusan-lulusan perawat perlu dibekali selama pendidikan ya terkait dengan occupational nursing di dunia industri, dan begitupun penunjang atau pendukung ya yang sangat penting terkait dengan sertifikat terkait dengan OHN atau perawat kesehatan kerja di lingkup industri. Yang selanjutnya, peran OHN dalam mitigasi risiko akibat perubahan iklim dan pandemi ya. Jadi kita juga akan terlibat terkait dengan mitigasi risiko secara ya sama sebenarnya di lingkup Papua. Di lingkup Papua kita dihadapkan dengan masalah-masalah iklim secara ini ya. Kalau di wilayah di Papua secara pandemis ya, di sana itu kita dihadapkan penyakit-penyakit eh, tropis. Salah satunya malaria. Nah, itu menjadi tantangan sebenarnya kalau khusus untuk di wilayah-wilayah industri. Begitupun isu STN perawat ya, perawat kesehatan kerja. Yang pertama, pasti kita masih mengalami keterbatasan jumlah perawat kesehatan kerja dan kurangnya pelatihan khususnya OHN ya, dan kompetensi yang belum merata. Sama tadi yang saya bilang bahwa di wilayah Indonesia Timur ya, bahwa tenaga perawat atau lulusan tenaga perawat masih masuk kategori rendah dibandingkan di wilayah-wilayah Pulau Jawa ya. Untuk lulusan perawatnya sangat tinggi. Jadi di wilayah Papua masih mengalami peningkatan kebutuhan perawat yang ada di wilayah Papua. Apakah Papua Barak Daya ya, yang saya tempati khususnya di Kota Sorong. Jadi masih banyak isu-isu ya terkait dengan kebutuhan perawat kesehatan kerja. Dan solusi dan strategi
penguatan ya OHN. Jadi perlu peningkatan sebenarnya kompetensi perawat. Jadi ada peningkatan. Begitupun pelatihan dan verifikasi OHN. Jadi ini sangat, dan bagaimana sih penguatan sistem K3. Jadi terkait dengan solusi ini atau strategi sebenarnya ya. Jadi kembali lagi sebenarnya sama yang saya sampaikan ke beberapa mahasiswa ya. Jadi jangan selalu terfokus pada mau kerja ke lingkup layanan kesehatan atau menjadi ASN atau menjadi perawat rumah sakit, perawat klinik atau perawat puskesmas, tapi kita bisa berkolaborasi di dunia industri. Malahan di dunia industri gajinya lebih tinggi ya dibandingkan kita mengabdi di rumah sakit atau sistem kontrak ya, kalau di rumah sakit atau di puskesmas atau di klinik. Jadi gajinya ada peningkatan lebih tinggi khususnya di wilayah industri. Begitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan karena singkat ya untuk terkait dengan tren dan isu yang materi yang saya bawakan ya secara apa ya namanya, secara singkat ya. Jadi nanti ini saya cuma share ya atau berdiskusi atau sharing terkait dengan pemahaman saya. Kalau ada nanti eh, pendapat lain dari Bapak Ibu bisa dipersilakan. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.